Terus pertanyaannya apakah itu kesalahan dari bapak ibu itu? Belum tentu juga lah kan. Paradoksnya. Paradoks kan. Karena jangan-jangan salah simbahnya, karena simbahnya memang goblok tadi. Karena tidak menyiapkan putra putrinya itu nanti nikah, menyiapkan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih bareng sama Mas Ili. Mas Ili, lanjutin Mas Ili. Obrolan tadi asik banget ya. Obrolan tentang tradisi. Aku mulai dengan nanya nih Mas Ili. Secara penyerapan banyak konteks lah yang Mas Ili dapat atas hidup bareng sama orang tua di masa lalu. Tradisi-tradisi apa yang Mas Ili ambil dari ketika bareng sama orang tua yang Mas Ili merasa masih membekas sampai hari ini? Monggo Mas Ili. Ya Sal, kalau dulu di masaku remaja itu malah sebelum akil balik malah. Yeah. Bapakku itu kan kejawen. Oke. Di rumahku tuh ada banyak gambar Semar, Sal. Okay. Kejawen banget itu. Iya. Terus banyak lah kalau aku cerita. Terus aku ingat-ingat ada satu pelajaran yang sangat bagus yang terus aku bawa bekalnya sampai hari ini. Itu kalau orang Jawa ngomong sanepo. Sanepo. Kiasan lah. Oke. Itu tentang kalimat ini, kalimatnya sangat bagus. Lenek dadi menungso ki belajar terus. Nomor siji sing kudu terus kita hidupkan adalah tentang kata-kata atau kalimat ini le. Urip ki nek wedi aja wani-wani. Urip ki nek wani aja wedi-wedi. Artinya Mas Ili? Artinya begini Sal. Artinya bapakku mengajarkan satu sikap hidup yang wah itu tak bawa sampai hari ini. Kata teman-teman di jaringan rumah usaha aku itu kan pemberani. Enggak seperti mungkin orang kebayang ya, teman-teman enggak kebayang bahwa aku tuh sebenarnya bukan masalah pemberani atau tidak pemberani. Tapi bekal bapakku ini yang aku bawa terus dalam hidup. Ketika bapakku meninggal di usia, aku meninggal di usia 16 tahun saja bapak meninggal, dan itu masih membekas pencitraan gambaran tentang nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Itu artinya ketika kita hidup, kalau kita berani, ya sudah berani saja. Tetapi keberanian itu tentu saja kan sudah dilandasi oleh, kalau di bahasa sekarang kita udah dilandasi dengan common sense kita, dengan rasa yang sudah kita hitung sebenarnya. Nah keberanian yang diajarkan bapakku itu kayak gitu. Sebaliknya ketika dirimu akan melakukan sesuatu tapi kamu kemudian takut, ya kamu nggak usah melakukan karena kamu kan tetap harus hitung bahwa apa yang kamu akan melangkah itu kamu sudah ukur bahwa pasti ada kendala. Sama juga ukuran itu apakah itu 100% benar, enggak juga. Makanya common sense itu yang dihidupkan. Makanya kalau bapakku mengajarkan itu, apakah cukup tentang berani dan tidak berani atau harus mundur, tetapi tentang dunia common sense itu, yang itu hilang rasanya di pelajaran-pelajaran sekolah sekarang. Common sense itu ilmu bagaimana rasa itu harus diakses terus. Kan kita tahu nih Sal, sesuatu yang salah itu kita sebenarnya dalam nurani kita itu tahu kita salah, tapi karena kita nggak mau dianggap salah kan otak kita terus membuat artikulasi atau membuat alasan-alasan supaya kita ini nggak dianggap salah. Kan ada kayak gitu dalam kita melangkah itu, benar. Dalam hidup kita sehari-hari. Wah itu luar biasa. Dasar bapakku mengajarkan itu. Itu ilmu tradisi. Tapi pertanyaannya, apakah tradisi-tradisi yang diajarkan bapakku itu semuanya bagus? Enggak. Kalau bagus kan aku sekarang ya hidupku dengan tidak masuk harus ke Islam, tapi aku kejawen gitu. Kan gitu. Kan bener kan logikaku? Iya banget. Artinya kejawaan yang konsep kejawaan yang diterapkan kepada hidupnya bapak dan kemudian dipengaruh
Yang kemudian beliau mengajarkan putra-putrinya dalam konsep kejawaan itu kan tetap bagus. Nah, bagaimana di perkembangan waktu hidupku itu aku harus memilih sikap dengan caraku bahwa aku Islam. Tapi Islamku ya tetap aku orang Jawa. Kira-kira gitulah. Nah, ibu sama juga. Wah, ibuku diasat sama. Ibuku ya meninggal itu dalam keadaan memberi warisan bisnis. Usaha. Iya, kos-kosan. Itu meninggal aja memberi warisan bisnis. Dan itu kan contoh paling real dalam hidupku bahwa kalau aku besok meninggal harus meninggalkan warisan usaha. Kalau udah meninggalkan warisan usaha yang berjalan kan otomatis kan itu sudah dengan rezekinya, dengan rumah yang kos-kosannya itu. Kamu bisa bayangkan. Ngerti ya? Iya. Jadi betapa ibu itu meninggalkan tradisi belajar tentang dunia entrepreneurship itu benar-benar manjing, menyatu di dalam kehidupanku, dan aku itu laku bisnisku itu ya seperti laku bisnis ibuku. Jadi kedua orang tuaku ini adalah sebagai guru lekatanku yang terus aku ugemi, makanya rutin aku sambangi makam bapak ibu, rutin aku pagi subuh itu mendoakan bapak ibu. Tentu saja juga dengan mentor-mentorku yang lain ya, ada Mas Pri, ada Pak Disarutomo yang selalu aku doakan dan aku kirimkan doa, dan masih banyak beberapa mentorku yang lain. Itu warisan atau tradisi masa lalu itu ya bisa bagus atau bisa tentu harus diperkaya lagi dengan kekinian. Tergantung kita aja yang melihat itu. Sekarang dirimu juga perkaya dengan informasi dari dirimu kayak apa? Iya, aku ngelihat Mas Ili tadi ya dari sebuah apa ucapan itu apa namanya tadi Mas Ili? Sanepo. Kiasan lah kalau di bahasa sana. Itu kan akhirnya nancep jadi Mas Ili hari ini gitu. Iya, sangat iya. Nah, bayangkan bahwa aku ngebayangin itu tuh bapaknya Mas Ili tuh ngomong dan itu jadi bekal. Itu kan yang hari ini Mas Ili pegang, dan aku ngelihatnya sampai orang lain yang menilai bahwa Mas Ili ini orang yang gak ada takutnya gitu. Ternyata pantesan Mas Ili dianggap tidak ada takutnya, walaupun Mas Ili mengkonfirmasi bahwa bukan gak ada takutnya gitu, tapi itu bagian dari keterukuran. Tapi ketika orang lihat bahwa itu pemberani kan, ya biarkan saja itu dengan asumsi bahwa Mas Ili berani. Dan Mas Ili pegang prinsip tadi, kalau berani ya gak usah ada takutnya, kalau takut ya gak usah berani sekalian. Karena istiqomah dalam sebuah keputusan tadi ya, ketika di persimpangan kita milih ya jalan aja. Itu dilakukan juga di kehidupan personal bisnis dan di keluarga juga sama Mas Ili. Sama ya? Ya iya. Sama pasangan gimana? Lah sangat iya toh Sal. Kan gini, teori sama istri itu kan ketemu sederhana dan rumitnya toh. Ya pasti. Ya, istri itu kan rumit. Tapi istri itu kan maha sederhana, sangat mudah. Nah, tinggal konsep kita aja kan, melihat istri dalam keadaan apa. Itu kan rata-rata itu kan persoalannya hanya di konteksnya aja, di ruang peristiwanya atau di ruang waktunya aja. Asal kita ini tahu diri aja sebagai suami yang taat azas itu. Sebagai seorang suami tentu saja, ya pasti istri akan santai apa namanya. Istri akan sangat nyaman dengan kita. Nah, proses itu tentu prosesku belajar bertahap-tahap ya Sal. Tentu saja aku ini kan bukan seperti kamu bayangkan, kamu lihat sekarang ini aku dengan Mbak Rin seperti apa sekarang ini. Enggak begitu juga. Aku tuh kan dari kecil, dari putra tentara dan di lingkunganku ya keras gitu. Aku tuh sumbu pendek. Sumbu kamu pendek. tahu lah mungkin cerita-cerita teman-teman. Ya. Aku sumbu pendek. Sedikit-sedikit mestinya harus menerang-nerangkan. Tapi karena gayaku seperti menegas-negaskan itu dianggap orang lain marah. Itu kan sumbu pendek. Menerang-nerangkan itu kan sumbu pendek. Karena dengan kehidupan sekarang, dengan menjadi simbah sekarang ini kan ya semuanya itu kan tidak harus diterang-terangkan. Nah, itu kan jadi kesederhanaan sekarang toh. Segala sesuatu sebagai simbah, bukan sebagai suami atau sebagai bapak, dengan jadi simbah. Simbah yang sekaligus suami dan sekaligus bapak kan sekarang ini. Itu kan semuanya harus menjadi
relax, apa-apa jadi gampang itu loh Sal. Iya benar-benar. Ya, harus tidak boleh kok sumbu pendek itu berarti ya ora pantas jadi simbah. Nek gayaku kan ngene to Sal. Nek ngomong menegas-negaskan, menekan-nekan. Lah gimana aku nggak menekan-nekan, nggak menegaskan wong suaraku timbreku tipis. Biar orang lain mantap menerima informasinya itu loh dari apa yang kuberikan itu loh. Iya. Ya, aku kebayang Mas Ili hari ini ngerasa bahwa aku sekarang jadi simbah gitu. Aku ngebayangin proses Mas Ili cerita tadi ketika anak-anak remaja, terus proses kenal sama Mbak Rin, proses pacarannya di beberapa video-video sebelumnya kan juga Mas Ili cerita, terus jadi pasangan, jadi bapak, sekarang jadi simbah. Berarti ini isinya semua belajar semua dong Mas. Lo kan parenting gitu, parenting itu kan dia nggak bisa selesai. Lah pokoknya tadi simbah so nggak bisa rampung. Ya kayak teorimu yang kemarin ngomong beberapa, Mas sekarang itu lagi tren loh, namanya ada apa simbah baik sama bapak buruk atau apalah bahasamu itulah. Coba kamu sharing Sal, gantian sharing Sal. Iya, di teori parenting kan ada good cop, ada bad cop. Polisi baik sama polisi jahat gitu. Polisi jahat itu kan dianggapnya apa-apa tuh maunya keras. Apa-apa maunya diatur lah, pengennya ngatur. Sementara ada polisi baik. Kalau di parenting disebutnya orang tua itu mau ngatur anak. Masalahnya simbah atau kakek neneknya itu deket juga interaksinya sama mereka, cucu. Orang tua kan pengennya anaknya belajar disiplin, belajar kuat, tahan segala macam lah dengan cara si orang tua. Simbah ini kan ketemu cucu isinya raja aja, ini raja kecil. Si cucunya raja kecil. Simbahnya mesti nggak akan terima cucunya nangis atau cucunya diajarin disiplin, diajarin susah. Bisa jadi sebagian simbah nggak setuju lah cucunya disakitin gitu sama bapaknya padahal itu anaknya sendiri ya, padahal anak sendiri. Dan mungkin simbahnya lupa dulu juga jangan yang dilakukan dari bapak ke anak itu sebenarnya dia ngabsorb dari simbah ke dia kan sebetulnya kan. Simbah ke dia coba absorb ke sini, terus ternyata dia nggak terima cucunya nangis gitu misalkan, atau ketika lagi mau dibentuk sama bapaknya, cucunya, simbahnya bilang, udah anak jangan diomelin. Kenapa? Anaknya dibawa pergi. Nah, ini kan lagi proses belajar. Tiba-tiba, ya bapaknya nggak bisa juga ngomel karena yang bawa simbah. Yang bawa kan bapaknya dia juga, atau mertuanya lah. Gimana menurut Mas Ili? Ada sistem parenting yang ternyata nggak sepakat antara orang tua sama simbah. Itu ya belajar jadi orang tua sama belajar jadi simbah yang pernah Mas Ili laluin. Sudut pandangnya gimana Mas Ili? Ya kan kebudayaan itu kan bergeser-geser tuh Sal. Kalau aku buat tanyain kayak gitu ya itu kan simbah yang goblok aja. Yang kepengin ngurusin urusan dari putra-putrinya yang sudah punya putra itu. Ya kan gitu tuh Sal. Ya, kayak aku ngadepin kayak gitu ya, kalau cucuku nangis ya tak biarkan, ngapain ikutan, itu kan urusannya sih bapaknya sama anak. Ya bapak dan ibunya yang sudah punya putra itu. Nah, ngapain konsepnya kepingin punya putra kalau nggak siap dengan segala resikonya, itu kan berarti sama juga itu orang tua yang jahat kan. Ya aku bisa langsung tegas aja ngomong. Ya itu kan ya nggak benar, bisa jadi dimulai dari bapak ibunya itu. Bapak ibunya dari si anak itu. Bisa. Iya kan? Artinya makanya itu lah yang kita sebut sebagai sebuah konsep itu. Di parenting itu kan konsep. Betul. Harusnya kan begitu. Kesadaran untuk membangun desain. Konsep itu kan desain. Desain apa yang dia akan lakukan. Kalau misalkan di satu sisi, kan akan jadi masalah ketika putra-putri ini tinggal di satu rumah. Ansih. Aku bilang satu rumah ansih itu ya, satu rumah itu pintunya sama, keluarnya, dapurnya sama, dengan simbahnya. Yaitu yang bermasalah adalah bapak ibu itu. Bapak ibu dari yang punya putra itu. Artinya kan tidak ada kemandirian. Padahal udah nikah gitu. Padahal udah nikah. Terus pertanyaannya apakah itu kesalahan dari bapak ibu itu? Belum tentu juga lah kan. Paradoksnya. Paradoks kan. Karena jangan-jangan salah simbahnya, karena simbahnya memang goblok tadi. Karena tidak menyiapkan putra putrinya itu nanti nikah, menyiapkan rumah yang pintunya berbeda. Sekalipun mungkin satu lingkungan. Kan sama, aku kan melakukan ini di rumahku. Di rumahku itu aku punya satu tempat.
aku kan mikir bahwa nanti putra-putraku itu harus punya rumah. Ya aku buatkan rumah. Tapi apakah itu konsep itu ada di orang tuaku waktu itu? Kan tidak, Sal. Enggak ada Mas. Enggak ada. Itu kan karena kenapa tidak? Karena bapak ibuku putranya 11, aku nomor 11 di dalam keluarga. Ya, berarti harus nyiapin 11 rumah. Lah kemampuan orang tuaku terutama bapak itu karena tentara kan, ya pendapatnya segitu-segitu aja. Kalau ibuku karena wanita ada keterbatasan juga. Tapi ketika aku bisnis, aku konsep itu. Ketika aku sudah mulai menginjak punya anak, aku konsep. Maka aku bilang kalau lele, biar niki anakku siji bantuku loro, anakku loro bantuku telu, anakku telu kue Anis Salma Nabila, pembantuku 5. Dan itu konsep bener. Tapi apakah 5 ini akan jadi pembantu terus-menerus? Kan enggak, Sal. Dan aku bilang, bahkan pembantu rumah tanggaku itu, yang dulu yang ngomong Anis Salma itu, namanya Mbak Sri itu benar-benar tak bikinkan usaha. Dan pada ujungnya adalah istriku itu punya gaji dari pembantu rumah tangga. Lah apa ada gitu. Padahal itu kan bisa nggak dikonsep? Ya harus dikonsep kan, memang bisa. Yang seperti sekarang di rumah Sasongko kan, ada Latif sama Sani tukang sapu kan, mulai bulan kemarin sudah mulai bisnis. Yang sekarang aku digaji juga. Lah kok bisa? Kan itu konsep. Makanya balik lagi. Makanya betapa tradisi-tradisi ini harus terus kita bangun menjadi lebih baik, yang kemudian turunannya menjadi budaya-budaya baru, yang terus kita adopt dan kemudian kita rasakan bener nih salah nggak, bener salah nggak. Makanya konsep simbah, aku sebagai simbah yang aku pesankan kepada putraku ya seperti itu, supaya nek aku dadi mbahmu ki ojo mbok gawe rekoso ping pindho, atau kamu buat rekoso atau kamu buat susah 2 kali. Dulu aku waktu kamu kecil, aku sudah ngopeni kamu dengan segala senang dan susahnya. Sekarang aku jadi simbah itu ya tak menikmati kesenanganku. Jangan kamu buat cucu itu menjadi kerepotanku. Artinya yang teori tentang simbah baik atau polisi baik, polisi buruk, ya nggak ada. Akhirnya pada titik intinya adalah bahwa setiap galaksi kalau menempati ruang edarnya sendiri, itulah kecerdasan yang disebut kecerdasan meruang itu, disesuaikan dengan waktu dan situasinya. Kasarnya begitulah kira-kira. Dan itu harus kamu capai. Kita itu kan akhirnya sadar bahwa belajar, kalau di konten Mas Aris pernah cerita sebuah hadis yang bilang Rasulullah bilang belajar itu sampai liang kubur. Berarti kan sebetulnya dari kita punya kemampuan buat belajar, misalkan anak-anak, kalau dibilang anggap bayi ya itu kan naluri semua Mas Ili. Ketika anak-anak belajar menjadi anak-anak, ketika remaja belajar jadi remaja, ketika memilih untuk punya pasangan, belajar jadi pasangan yang baik, terus jadi orang tua, ketika jadi simbah, belajar jadi simbah kan Mas Ili. Sampai di ujungnya udah nggak punya waktu buat belajar ya tinggal dimakamkan. Aku ngeliat ini konsep bahwa ya belajar seumur hidup ya begini. Aku ngerasa aku jadi orang tua apakah udah pantas ngajarin anak, padahal aku ada di konteks sedang juga belajar di proses yang lain. Tapi kan kecerdasan kontekstual tadi Mas Ili, anak tahu bahwa kita tuh orang tua ya jadi gurunya, jadi tiruannya, jadi orang yang ditiru sama anak. Nah kita tahu bahwa kita tuh apa-apa tuh pasti ditiru sama anak kita. Bahkan ketika kita jadi pasangan terus ribut sama pasangan di depan anak, itu kan jadi tradisi yang bisa jadi akan dia ulang ketika mereka punya pasangan lagi. Benar Mas Ili? Benar. Nah ketika Mas Ili tadi hari ini belajarnya jadi simbah, karena aku selesai Nabila nikah, aku jadi orang tua ya, alhamdulillah udah 3-3-nya beres. Sekarang belajar jadi simbah. Aku ngegabungin konteks di mana Mas Ili ngomong di rumah Sasongko Mas Ili jadi CCTV, lah jadi simbah kan belajar jadi CCTV juga Mas Ili, bener ya? Bener sih. Pengen ngabsorb data ya, absorb dulu. Kalau tadi Mas Ili bilang aku nggak mau disusahin 2 kali, saya berarti Mas Ili konsepnya jelas, jadi simbah aja udah. Oke, konsepku gini ya, walaupun pasti akan bertarung sama
kesulitannya jadi seorang simbah di mana pengen megang cucu terus-terusan, pengen menguasai cucu. Bahkan di konteks yang lain aku punya pengalaman di mana simbah tadi saking cintanya sama cucunya, "Yuk sono, orang tuanya mau kemana terserah, udah anaknya sama aku aja." Lah itu kan yang minta simbahnya sendiri Mas Ili. Iya, makanya kan cucu itu kan jadi jebakan baru tuh. Jebakan baru ya? Ya itu jebakan. Ya apapun sebenarnya kalau hidup itu kan seluruhnya kan jebakan. Jebakan. Terus bagaimana kita belajar di Quran itu yang diulang-ulang disebut sebagai puluhan kali atau 60 kali lebih atau sekian kali lah. Itu disebut kata bernalar itu kan. Atau hafalan taklin itu. Makanya kan Quran atau mungkin kitab-kitab yang lain kan sama. Maka bernalarlah gitu. Kan bukan maka berperasaanlah kan tidak kan. Enggak. Nah jangan-jangan kita ini sebagai simbah itu hidup dengan kata perasaan itu. Kalau aku punya cucu sekarang 3 itu, kalau hidupku dengan perasaan, ya apa-apa anakku, cara didik anak-anakku itu ke cucunya itu ya tak anggap salah semua. Nah kalau saya tak anggap salah semua itu kan yang sebenarnya yang terlalu berperasaan, berprasangka yang nggak baik itu mungkin ya simbah itu. Makanya kan kesadaran para simbah ini kan harus terus mau bersabar untuk kembali lagi hafalan taklil itu ngurung diundang mati kok. Iya kan? Iya benar. Ya kan dengan usia rata-rata di atas 50 dan sebelum 70 kan itu akalnya itu kan masih hidup kan, masih bagus gitu. Tapi kebanyakan simbah-simbah ini kan bikin perkara. Tapi kan sering nggak konsekuen juga. Habis itu di antara kerepotan juga ngeluh gitu kan. Banyak kan gitu. Wes kono kowe dolano ngono tak urusi. Engko nek wis cucunya itu sangat merepotkan. Cangkeme ning ndi to simbah iki. Oh, cerita karo anake sing liyane to Sal. Dan itu kan jadi pertarungan di keluarga itu kan itu nggak bagus. Janganlah gitu simbah-simbah ini marilah belajar para simbah. Kan gitu kan. Lah sama juga ketika ini putra-putri ini kayak awakmu, kayak Anis wis duwe anak loro, putra 2, Nabila anak 1, Salma anak 1, Nabila kepingin punya anak nanti 2-3 tahun lagi. Nah, itu kan kita selalu berkomunikasi, berdialog, mastermind group, terus oh ya piye seperti apa. Nah, itu kan pendampingan lagi. Makanya kalau apa-apa itu belajar tentang nalar itu yang menghidupkan panca indera yang diberi Allah itu semuanya ya dihidupkan terus. Dan sekali lagi sebaiknya ada guru, ada pendamping. Apapun yang berkaitan dengan panca indera yang kita rasakan sebaiknya ada guru. Itu makanya kan termasuk agama itu kan mengembangkan panca inderanya dulu, jangan karena keimanan tok itu. Tapi keimanan itu akan jadi bonus nanti. Ketika bertumbuhnya panca indera itu bertumbuh bahwa apa buktinya ada Allah gitu. Itu kan bisa kita panca inderakan. Betul. Apa buktinya bahwa kita ini benar-benar terbukti Gusti Allah itu memberi lebih daripada yang sudah dunia inginkan. Allah itu memberi semuanya yang lebih dari yang diinginkan manusia asal. Tapi apa buktinya kan gitu? Nah itu kan yang harus bisa mengakses panca indera kita. Yang kemudian muncul rasa syukur itu kan, kalau orang mengatakan kata syukur itu kan berarti itu bukti dari ada panca indera yang diberi kelebihan Allah dan dijadapkan dilengkingkan gitu, dilebihkan itu dibanding pihak lain. Terus jadi rasa syukur itu kan gitu kira-kira, termasuk rezeki, termasuk ilmu, termasuk persaudaraan, termasuk cinta lingkungan, nyamanan, keamanan kehidupan, apapun lah pokoknya. Seru ya Jal. Seneng kan kita hidup itu kan selalu kayak seperti ngisi teka-teki terus. TTS. Teka-teki ya. Makanya hafalan takilun itu atau kita bernalarlah itu kan menjadi peristiwa yang terus kita akses. Dan itu kan sebenarnya sekali lagi peristiwa kontekstual kan itu. Iya Mas, aku ngelihatnya proses yang kita hadapi. Kita kan nggak bisa ngeberhentiin umur ya Mas Ili. Kita cuma bisa ngejalanin umur setiap proses. Bahkan ini disebutnya sebuah perjalanan kan, perjalanan hidup. Benar. Orang bilang perjalanan hidup di mana kita tidak bisa
Kita tidak bisa meminta umur kita saat ini lompat ke umur berapa atau kita tidak bisa balik ke umur berapa lagi. Gitu kan sangat tidak mungkin. Tapi kan kita punya tanggung jawab untuk menjadi optimal di setiap umurnya masing-masing. Setuju. Ketika jadi remaja yang optimal, jadi orang tua yang optimal. Sementara ketika konsepnya adalah perjalanan, pembelajaran, berarti setiap kita punya kebebasan untuk berhijrah atau pindah secara pola pikir atau pindah benar-benar secara ruang. Ruangnya bisa jadi mentalitas atau beneran pindah ruang secara fisik, Mas Ili. Yeah. Makanya di agama Rasulullah kan disuruh pindah, suruh hijrah. Karena tempat pertamanya ini dianggap sudah tidak kondusif untuk dia terus-menerus ada di situ. Ya Mas Ili nggak tahu memang sengaja pindah dari hidup yang lama menikah lalu pindah. Aku yang juga dulu tinggal di Tanjung Priok juga akhirnya pindah. Ya pindahnya ke Manggarai sih, sebenarnya beda-beda tipis. Tanjung Priok sama Manggarai, tapi perpindahan itu pasti membuat perbedaan lingkungan. Di mana teman-teman masa lalu yang masih dibilang, wah teman masa lalu kok hidupnya masih bahagia aja hidupnya dengan caranya mereka. Karena Mas Ili udah punya konsep baru, dan ini kan konsep yang menurutku hasil dari perjalanan yang memang hasil absorban tadi, kebudayaan yang diserap lalu diputuskan bahwa oke, aku akan bikin hidup bersama pasanganku seperti ini. Oke, aku akan hidup mendidik anak-anakku dengan cara seperti ini. Bahkan konsep sebagai Simba aja Mas Ili udah kebayang akan jadi Simba seperti apa konsepnya. Kemampuan Mas Ili untuk pindah lalu membuat sesuatu itu kan hasil dari tempaan masa lalu lagi nih, dari orang tua lagi. Dari orang tua. Dari orang tua lagi pasti. Pasti. Ini kan sesuatu yang akhirnya jadi sesuatu yang diwariskan tentang kekuatan mental, tentang critical thinking tadi. Kalau kita bilang bahwa kalau aku nggak bertarung dengan hidupku sekarang, istriku nggak bisa makan, anakku nggak bisa makan. Kan pertarungan itu. Di mana ceritanya tiba-tiba Mas Ili ambruk karena kekencengan mencari sesuatu sampai akhirnya wah salah nih. Balik lagi, tapi nggak ngerubah konsep bahwa menjadi petarung mental jawaranya kalau di komunitas dibahas, itu kan jadi konsep terus yang konteksnya bisa set kencang balik lagi, oke salah berubah lagi. Kembali ke satu kata, seorang pembelajar. Seorang pembelajar berarti akan menjadi seorang pemimpin. Leader is reader bahasanya. Seorang pemimpin adalah seorang pembaca. Pembaca kan hari ini nggak cuma buku, tadi Mas Ili cerita tentang Zaki aja, hari ini bacaannya ya bisa jadi dari Mas Ili sebagai orang tuanya, bisa jadi dari YouTube, tontonan, atau beneran dari buku atau kitab-kitab. Nah, konsep menjadi seorang leader menurutku di komunitas hari ini kan benar-benar ditantang. Bahkan Mas Yoga yang hari ini menjadi leader yang Yoga aklamasi jadi ketua itu kan langsung jadi leader. Bayangkan, aku ngebayangin konsep-konsep yang kita buat di Saling Berguru ini mencetak banyak-banyak leader di masa depan. Dengan ya tadi kok kita bisa ngomongin parenting hari ini sampai konsep Simba kayak apa, padahal di dalam Saling Berguru itu culture, community berarti entrepreneurship dan parenting. Wah, Mas Ili. Banyak sekali yang akan dibahas. Pertanyaan terakhir Mas Ili, pertanyaan terakhir di sesi yang ini. Aku nanya sama Mas Ili. Apa yang membuat seseorang tidak berhasil ketika dia ada di satu tugas, ketika dia menjadi, anggaplah sekarang jadi pasangan deh. Ambil dari banyak fase manusia, dia punya pasangan. Biasanya apa yang membuat paling banyak kasus yang masih ditemuin? Apa yang membuat seorang pasangan tidak berhasil menjadi seorang pasangan yang idaman lah, atau pasangan yang baik? Iya Mas. Ya kalau jawaban praktisnya kan karena yang bersangkutan tidak taat asas saja. Kalau jawaban praktis ya apapun kan. Artinya ketika aku menjadi pasanganmu, kan sama kan? Kan aku menjadi pasanganmu adalah aku ini sebagai, kalau kamu sebut sebagai
dirimu mengatakan aku sebagai mentor gitu kan, ya aku tidak taat azas sebagai seorang mentor. Tadi kementoranku itu ya nggak teruji di hadapanmu gitu. Padahal kan ketika kita ngomong guru kata mentor itu kan tanggung jawabnya yang paling berat itu kan moral Sal. Yeah. Wah, itu kan luar biasa. Nah aku bakal langsung beban moral kan ya langsung jadi harus pegah. Nggak mau kan. Makanya kemudian konsep saling berguru ini menjadi konsep penengah sebenarnya. Konsep penengah, konsep yang sama-sama menjadi punya tanggung jawab bersama. Ketika sebuah pasangan berhasil seperti yang dirimu gabung 3,5 tahun terakhir ini, aku merasa dirimu berhasil, aku merasa berhubungan dengan kamu berhasil. Nggak tahu dirimu kayak apa. Dan itu kan karena kita sama-sama bersepakat atas situasi taat azasnya itu. Dirimu sebagai minti itu juga ikut aturan kemintianmu itu. Aku sebagai mentor ya sadar atas kementoranku itu. Karena nggak mudah. Kamu pun tidak mudah sama. Kamu jauh lebih sulit karena tanggung jawabmu kan dua. Satu, menjaga kemintianmu. Yang disebut kata beradab itu yang luar biasa berat. Yang kedua adalah ruang penyiksaan itu, ruang derita itu. Nek adab tok ngono ora apa-apa Sal. Tapi nek wis mulai disiksa, dikei tugas-tugas sebagai seorang minti, diberi tanggung jawab ini itu secara konteks, itu kan juga tidak mudah kan menerima kenyataan itu kan. Betul. Terus sedikit-sedikit ditegur. Kan itu. Betul. Karena kita sudah sepakat bahwa kebersamaan kita itu akhirnya siapa yang jadi guru, siapa yang jadi murid di kemudian waktu kan sekarang sudah jadi lumayan seimbang. Sekarang ini kan sudah lumayan seimbang. Makanya dirimu terus mempelajari bagaimana berhubungan dengan soal-soal kekiniannya, medan pertarungan barumu dengan kementerian kah, dengan guru-guru di sekolah formal kah. Nah aku suruh memasuki ruang itu, ya keseret-seret, ke pondal-pondalan gitu. Nah itu kan akhirnya tugas itu bisa dibagi pada saat ketika dirimu apa tanda dari keberhasilan atau dari terbangunnya chemistry antara dua pasangan. Pasangan itu bisa suami istri, bisa antara mentor minti, bisa antara bapak dan ibu, atau bisa dari urusan bapak dengan anak. Makanya terus yang kita ingat aku sebagai bapak saja, aku ini dengan putra-putraku di masa remaja aja, itu caraku memberitahu aja kan juga mesti hati-hati toh Sal. Kalau aku tuh ngomong tapi nggak terbukti kan itu juga anak-anakku kan juga tahu. Terus ada lagi, ketika aku tahu bahwa ada lagian orang Jawa, ada kebiasaan yang secara gestur nggak bagus. Terus aku lihat anakku itu kok kayak aku ya. Itu tuh entah dari sisi apapun, dari gayanya. Nah itu yang buru-buru ke Anis, ke Salman Nabila, aku ingatkan, otentiknya kowe dhewe, gayanya gayamu dhewe. Sama anak-anak kita aja kita peringatkan gayanya harus gaya dia, bukan gaya yang dia lihat dari bapak ibunya, stylenya itu. Itu aku ingatkan loh salah putraku. Menginjak remaja terus pacaran, kita ngobrol sampai pacar-pacarnya itu semuanya pasangannya kan aku minta untuk kita di rumah Sasongko dulu karena harus menyamakan visi dulu sebelum dia akan menjadi calon mantuku. Dan sekarang tiga-tiganya calon mantuku itu kan benar-benar melewati proses panjang yang harus melewati minimal 2 tahun sama aku kan dan istri. Nah itu kan konsep bener kan, dan itu kan tidak pasti sebagai orang tua tidak semuanya seberani dan sesabar aku dan istri maksudnya ya. Dia kayak ngurusi bocah pacare anak iki kan ya urusannya mbok sabar tok. Di sini kan jane jengkel toh. Kan kita harus banyak nahan sambil juga memberi pengaruh baru kan itu, budaya baru namanya. Betul. Sudah nikah, punya anak. Anak saja kan lagi-lagi obrolan yang jadi pembuka itu ketika dia sudah jadi suami istri itu harus punya pintunya sendiri. Pintu sendiri sekalipun satu kawasan tapi harus punya pintunya sendiri. Dan ternyata mantu-mantuku itu memberi testimonial, enak ya karo bapak karo ibu yang disebut aku sama istri itu, bapakku rakakan cangkem, ibuku rakakan cangkem. Oh seneng mereka jadi mantuku.
Ya pastilah, aku pasti jamin karena itu kenyamanan mereka yang aku harus beri. Yang itu menjadi kontribusiku. Karena itulah, karena aku menempati ruang edarku tadi itu sebagai galaksi itu aku menempati ruang edarku itu. Nah, ketika sudah punya anak, ya dia biar jadi bapak dan ibu dan akan mengurusi putra-putranya dengan kesulitannya, biarkan dia dengan cara dia, secara kualitatif pendidikan dan sebagainya, simbah kira akan cangkem. Biarkan mereka bergerak dengan cara dia, dengan budaya baru. Makanya setiap orang itu harus mencari kayak simbah kayak aku ini, menjadi simbah sekarang harus punya rencana baru menjadi legenda. Paulo Coelho itu yang mengatakan mencari legenda hidup itu. Legenda hidup itu ketika dulu ya di rumah jaringan rumah usaha sudah banyak kita berkiprah. Nah, menjadi simbah ini harus punya legenda hidup baru. Ketika membangun kata pensiun itu apakah benar-benar pensiun beneran? Kan ya nggak bisa asal orang pensiun itu aktualisasinya udah langsung pudar dan itu akan cepat sakit, cepat mati. Makanya aku kepingin membuat legenda baru di dalam hidupku nanti di Kampung Becik yang minta tolong dirimu dan teman-teman jaringan rumah usaha untuk bikin ontran-ontran baru dengan Mas Aris, dengan Mas Sutar, dengan Ade, dengan basis welas asih. Itu salah. Lengkap semua jawabannya. Mas Ili, makasih banyak ya Mas Ili. Aku nggak mau nutup apapun karena menurutku ini udah jadi endapanku aja, udah jadi tempat belajarku bahwa jadi orang tua ya harus belajar aja isinya. Belajar terus. Ya. Belajar terus, berani dan sabar terus lah. Siap. Makasih banyak Mas Ili. Terima kasih. Ketemu lagi di sesi yang lain Mas Ili. Teman-teman, terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di sesi yang lain. Tetap di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.